Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dini Ririn Andrea selaku dosen pengajar dari mata kuliah praktikum survei konsumsi pangan. Perkenalkan, saya Safani Warapsari dengan NIM 1922311102. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari laporan praktikum survei konsumsi pangan terkait 24 Hour Food Recall. Yang pertama adalah pembahasan terkait latar belakang, di mana masa transisi ke dunia perkuliahan kerap mengubah pola makan mahasiswa akibat aktivitas harian, tuntutan akademik, dan lingkungan sosial, sehingga kebiasaan konsumsi menjadi kurang teratur dan juga beresiko. Untuk menilai pola makan, salah satu metode yang sering digunakan adalah 24-hour food recall, yakni pencatatan rinci makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Dalam praktikum ini, metode 24-hour food recall diterapkan untuk membandingkan asupan pada hari kerja dan akhir pekan guna melihat variasi konsumsi mahasiswa serta potensi ketidakseimbangan gizi. Selanjutnya adalah rumusan masalah di mana ingin mengetahui gambaran asupan energi dan zat gizi makro dan juga mikro dari mahasiswa di hari kerja dan akhir pekan, kemudian mengetahui apakah terdapat perbedaan pola konsumsi makanan antara hari kerja dan akhir pekan dari mahasiswa, serta bagaimana ketetapan metode 24-hour food recall dalam menggambarkan variasi asupan zat gizi dari mahasiswa. Tujuannya adalah mendeskripsikan asupan energi dan zat gizi makro dan juga mikro dari mahasiswa di akhir pekan dan hari kerja, menganalisis perbedaan pola konsumsi mahasiswa, serta mengevaluasi penggunaan metode 24-hour food recall. Yang selanjutnya adalah hasil dari wawancara responden individu, di mana nama pewawancara adalah saya sendiri, Safani Warapsari, dengan nama responden Nyonya ANM, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, dan alamatnya Baskara 1, nomor 21 di Surabaya. Untuk sampingnya merupakan tabel hasil wawancara dari 24 Hour Food Recall di weekend dan juga weekday dari Nyonya ANM. Baik, berdasarkan hasil food recall, asupan zat gizi makro weekend dari Nyonya ANM sendiri hanya terpenuhi sebesar 1036 kilokalori, di mana seharusnya kebutuhan energi ini yang harus dicukupi sebesar 2250 kilokalori. Dengan protein dan juga lemaknya jauh di bawah rekomendasi, meskipun karbohidratnya ini mendekati batas bawah. Kondisi ini menandakan ketidakseimbangan makronutrien yang dapat menyebabkan defisit energi bagi Nyonya ANM. Selanjutnya adalah pembahasan terkait asupan zat gizi mikro dari Nyonya ANM di weekend, di mana asupan mikronutriennya ini cenderung tidak mencukupi, ditandai dengan rendahnya vitamin A, folat, zat besi, dan kalsium. Walaupun vitamin C-nya ini relatif mendekati kebutuhan, kekurangan ini dapat meningkatkan risiko gangguan pada sistem kekebalan, pembentukan darah, serta kesehatan tulang dan jaringan dari Nyonya ANM sendiri. Selanjutnya adalah pembahasan untuk asupan zat gizi makro weekday dari Nyonya NM, di mana pada hari aktivitas normal hanya terpenuhi sebesar 971 kilokalori. Meski distribusi makronutrien ini masih dalam kisaran rekomendasi seperti pada protein, lemak, dan juga karbohidratnya, namun total energi yang sangat rendah menunjukkan ketidakseimbangan asupan dan sangat beresiko mengganggu metabolisme serta kesehatan Nyonya NM nantinya. Untuk pembahasan terkait zat gizi mikro weekday dari Nyonya NM sendiri, pada hari aktivitas normal ini asupan mikronutriennya tidak tercukupi, ditandai dengan rendahnya vitamin A, folat, zat besi, kalsium, serta vitamin C, di mana nantinya kekurangan ini dapat meningkatkan risiko gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Kemudian berikut merupakan analisis zat gizi makro dari kelompok, di mana rata-rata hasil recall menunjukkan bahwa asupan energi kelompok hanya mencapai 1.344 kilokalori sehingga masih terjadi defisit energi yang besar. Proteinnya rata-rata 65,3 gram, di mana sedikit melebihi kebutuhan, yakni 60 gram, sehingga tergolong cukup hingga lebih. Untuk asupan lemaknya hanya terpenuhi 48 gram dari 65 gram, terbilang masih kurang, sedangkan karbohidratnya 179 gram dari 360 dan serat terpenuhi 6 gram dari 32 gram, di mana sangat rendah. Dengan demikian, meskipun proteinnya tercukupi, rendahnya energi total dari lemak, karbohidrat, dan serat menunjukkan pola makan yang tidak seimbang sehingga berpotensi mengganggu metabolisme, menurunkan imunitas, serta berdampak pada kesehatan. Diperlukan peningkatan konsumsi sumber karbohidrat kompleks, lemak sehat, serta buah dan sayuran. Berikut merupakan analisis zat gizi mikro dari kelompok.
Rata-rata asupan kelompok menunjukkan kalsium hanya terpenuhi 579 mg dari kebutuhan yang seharusnya 1000 mg. Zat besi hanya terpenuhi 13,9 mg dari yang seharusnya 18 mg. Vitamin A hanya terpenuhi 461 RE dari yang seharusnya 600 RE. Vitamin C hanya terpenuhi 38 mg dari yang seharusnya 75 mg. Dan folat hanya terpenuhi 133 mikrogram dari 400 mikrogram yang harusnya terpenuhi. Data ini menggambarkan bahwa hampir semua mikronutrien utama masih kurang, terutama folat, vitamin C, dan juga kalsium. Kekurangan tersebut dapat berdampak jangka panjang. Oleh karena itu, perlu peningkatan konsumsi pangan kayak vitamin dan mineral bagi kelompok. Selanjutnya adalah kesimpulan. Hasil survei konsumsi pangan dengan metode 24 hours recall, baik untuk nyonya M maupun kelompok, masih mengalami defisit energi yang besar dengan rata-rata asupan hanya terpenuhi sekitar 59,74% dari kebutuhan harian. Walaupun proteinnya tercukupi, bahkan sedikit melebihi, pemenuhan makronutrien lain seperti lemak, karbo, dan serat masih sangat rendah, sehingga pola makan tampak tidak seimbang. Analisis mikronutrien juga mengungkapkan adanya kekurangan cukup berat terutama pada kalsium, vitamin C, dan folat yang dapat memicu anemia. Secara keseluruhan, pola makan mahasiswa pada penelitian ini belum sesuai dengan prinsip gizi seimbang, baik dari aspek energi, makronutrien, maupun mikronutriennya. Sehingga sarannya adalah diperlukan adanya upaya perbaikan pola makan dengan meningkatkan variasi serta kualitas konsumsi pangan sehari-hari. Mahasiswa dianjurkan untuk memperbanyak asupan sumber karbohidrat kompleks, lemak sehat, buah, dan sayuran. Selain itu, penting untuk mempertahankan konsumsi sumber kalsium seperti susu dan olahannya, serta sumber zat besi dari pangan hewani. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.